Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, nah sekarang bagi yang belum meng-on-kan videonya, silahkan segera di-on-kan videonya ya. Jadi kita bisa biar tahu nih siapa aja. Karena kan ini adalah kelas corona ya. Maksudnya kita belum pernah bertatap muka langsung angkatan 2020 ini ya. Sama teman-temannya juga semuanya masih pakai ketemunya di dunia maya. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Kemarin kita telah menyelenggarakan UTS ya. Gimana hasilnya? Gimana hasil nilai kalian UTS? Ada yang senyum-senyum. Sudah dilihat nggak sih hasil nilainya? Sudah Bu, sudah. Sudah, gimana? Apakah puas, cukup puas, atau masih ada yang harus dilakukan? Nggak ada komentar, semuanya sudah puas dengan nilai UTS-nya? Ya Bu, ya. Oke. Nah, baik. Protes Jadi, boleh nggak Purin? oh boleh. Silahkan. Protesnya lebih ke apa? Mana tadi yang ngomong ya? Mana tadi? Nggak jadi? Oke, mana? Nggak ada? Oke, kalau nggak nanti ya. Maksudnya japri aja nanti. Bisa protesnya tentang apa atau nanti di akhir perkuliahan boleh. Cuman karena memang proses penginputan nilainya udah selesai, mungkin nanti apa yang kalian kritiknya nanti Bu Rida akan simpen dulu ya, biasanya gitu. Karena kan proses penilaiannya kemarin ditutup per hari Jumat itu, kita dosen udah nggak bisa ngupload nilai lagi, dia portalnya ketutup. Jadi kalau ada apa-apa, nanti kita keep, terus nanti akan kita rubah lagi di waktu UAS. Seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan terkait UTS-nya? Nggak ada? Yang tadi mau protes nggak jadi nih? Oke, ya udah. Kita lanjut ya. Jadi memang UTS kemarin soalnya itu Bu Rindu buatnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Maksudnya kadang kan kita mikirnya kalau untuk perkuliahan matematika atau hitung-hitungan itu ya cuma ada soal terus suruh ngitung. Enggak, tapi kita harus ada pengembangan di situ di mana kalian kemarin kan pertanyaannya kan adalah kalian yang tipe A-nya itu nggak perlu menghitung, kalian cuman mikir aja, maksudnya dipikirkan itu bisa digunakan dengan cara apa, nggak dibutuhkan hasil jawaban akhirnya, cuman ini pakai cara apa ya. Nah, begitu itu juga termasuk pengembangan dari tipe-tipe soal ujian. Jadi biar nggak monoton soalnya adalah tentukan integral dari tentukan turunan dari enggak. Jadi pikiran kalian juga biar bisa ada berpikir kritisnya yang lain-lain gitu ya di situ. Oke, nanti kalau UAS juga, jadi memang kalau saya biasanya bikin ujian itu tidak akan sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kalian bisa pelajarin soal-soal tahun sebelumnya. Kadang ada yang saya ambil satu atau dua, kadang saya akan rubah angkanya, atau nanti akan saya tambahin model-model soalnya seperti itu. Tapi tidak akan persis sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Karena kalau saya rasa itu walaupun materi kita sama, cuman kadang kan gini ya, manusia atau siswa itu kan adalah unik ya. Jadi kadang pencapaian kalian beda-beda. Terus kadang
ada kendala umpamanya, oh ternyata sekarang ini ada masa online seperti ini kan kendalanya beda sama yang kita tatap muka. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi beda-beda. Oke, baik ya. Kabar kalian gimana? Nggak ada yang sakit, semuanya sehat? Alhamdulillah aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Oke, oh iya kita kan habis hari raya ya. Burindu ngucapin minal aidin wal faizin. Selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Iya, Bu. Ya, sama-sama, Lahir Bu. batin juga, Bu. Lahir batin. Iya. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Apakah kalian sudah melihat share screen Burindu? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Yuk, jadi di sini nanti saya minta keaktifan kalian ya. Maksudnya ketika nanti saya memberikan pertanyaan bukan pertanyaan langsung soal ya. Mungkin kayak berapa? Ayo turunannya ini, ayo kalian yang sambil menjawab gitu ya, biar aktif karena keaktifan juga menunjang penilaian karya kalian. Kayak kemarin yang yang pertemuan pertama aktif dan menjawab pertanyaan kan saya janjikan untuk menambah UTS-nya ya, poinnya kan ada kemarin. Nah, kemarin yang UTS kalian sudah saya tambahkan ya. Jadi keaktifan itu membantu nilai kalian juga. Baik. Ini saya mau dulu, saya slideshow dulu. Oke. Oke, kelihatan slideshow-nya. Oke ya. Baik. Ini nanti saya akan buat di sini. Oke. Nah, jadi pertemuan ke-8 ini kita masuk ke materi baru. Kalau yang kemarin pertemuan 1 sampai 7 itu kalian lebih ke integral dan strategi-strateginya. Kalau yang di pertemuan ini kita masuk ke fungsi 2 peubah. Nah, kan nanti kan terakhir kita akan mempelajari integral lipat 2 sama lipat 3. Nah, itu ada hubungannya sama ini fungsi 2 peubah atau lebih. Dan kita bahas dulu setelah fungsi itu adalah turunannya dulu. Jadi nanti kita akan recall turunan. Recall itu kita akan mengingat kembali konsep-konsep turunan yang kemarin kalian pelajari. Ini akan saya lebih ke mini lesson atau akan ada pertanyaan. Kemudian kita bahas tentang fungsi 2 peubahnya. Mana ya? Kita akan bahas tentang fungsi 2 peubah, kemudian baru ke turunan parsial. Fungsi 2 peubah tersebut baru akan ada latihan soal. Nanti latihan soalnya kita kerjakan bareng-bareng aja, kemudian ada tugas mandiri 8, biasa ya. Oke, baik. Kita akan recall konsep turunan. Raise your hand if you know the answer. Jadi, silahkan gunakan fitur raise your hand jika kamu tahu answer dari pertanyaan ini. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Yuk, mulai yang pertama. Tentukan turunan dari fungsi berikut ini. Ini konsep dasar turunan. Kamu bisa pakai basic rule-nya turunan. Berapakah turunannya? Oke, Inengah Batara. Berapa turunannya Inengah? Ini turunan biasa aja kan, Ibu ya? Ya, iya, emang ada turunan yang lain. Kan Oh, berarti ini, Bu. berapa? 5x pangkat 4, Bu. Oke, dapatnya dari Y aksen berarti sama dengan 5x pangkat 4. 4. Oke, good. Gitu ya. Jadi ini memang konsep basicnya turunan. Kamu bisa langsung menggunakan apa rumusnya biasanya adalah kalau ada Y sama dengan X pangkat N, turunannya adalah apa? Kalau secara formula? N kali X A. pangkat N dikurang 1. Oke, good. Ya, gini ya. Nah, ini adalah basic turunannya yang di sini. Nah, udah tahu basicnya, berarti kalau menjawab soal nomor 2 akan lebih gampang. Yuk, silahkan. Nomor 2, siapa yang bisa jawab? Raise your hand. Oh, waduh, siapa tadi yang raise your hand duluan? Nggak kelihatan. Oke, Rahmat Hussein. Silahkan. 5, Bu, jawabannya. 5. Iya. Oke, dapatnya dari Y aksen sama dengan 5. X-nya kalau nggak ada pangkatnya di atas tuh gimana sih berarti? X pangkat 0 jadinya, Bu. 1 dikurang 1. Ini berarti pangkatnya berapa ini? Soal Pangkat aslinya. 1. Oke, good. Jadi di sini nanti menggunakan rumus yang tadi ya, formula tadi ini 1, terus X-nya pangkat 1 min 1 gini ya. Berarti
5 kalikan X pangkat berapa? X pangkat 0, Bu. Oke, X pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Oke, good. Jadi hasilnya adalah 5. Oke, next. Yuk, siapa yang bisa raise your hand? Kelihatan kita ya. Mana yang raise your hand? Turunan dari akar X. Duh, yuk. Oke, Mikael, Septianto silahkan. 1/2 akar X. Oke, kamu menjawabnya ya sama dengan 1/2 sama akar X. Akar X-nya di mana? Di bawah. Oke, begini. Iya. Oke, benar. Yuk, cara carinya gimana, Mikael? Akar jadi pangkat 1/2. Oke, Baru X-nya ini pakai 1/2 gini ya? Iya. Oke, berarti ini Y aksen, maaf. Jadi cara carinya adalah Y aksennya sama dengan jadi 1/2. X Baru jadi min berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat minus setengah. Minus setengah. Oke. Kalau pangkatnya minus tuh berarti di mana? Dia akan ke bawah. Di bawah. Karena pangkatnya setengah jadi balik lagi. Nah, ini nanti akhirnya adalah 1/2 akar X-nya di bawah. Oke? Oke. Ini kita bahas karena kita juga mau mengulang lagi. Namanya tadi recall kan ya. Jadi biar yang lain juga masih mengingat-ingat kembali kemarin gimana. Ya, sekarang ada yang lebih kompleks. A little bit kompleks sih, hanya sedikit kompleksnya. Turunannya dari fungsi berikut ini gimana? Ini ada triknya yang bisa membuatnya cepat. Raise your hand, please. Oke, Mikael lagi. Silahkan, Mikael. Di aksennya sama dengan? Belum di lower hand ternyata. Hah? Gimana? Enggak, tadi belum di lower hand ternyata yang belum waktu lower raise hand. Oke, ada yang lain yang bisa jawab atau Mikael mau jawab lagi? Nggak ada? Oke, Mikael boleh lo jawab lagi. Yang lain? Ini ada triknya nih, nggak perlu mikir yang susah-susah kok ini. Gimana? Oh, jadi ini Bu, dikalikan berarti Bu ya? Kan kita ini bisa dikalikan begini dulu, jadi Ya. berapa? X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 5. Oke, good. Sekarang diturunkan aja biasa, jadinya adalah 6X pangkat 5 ditambah berapa? 10X pangkat 4. 10X pangkat 4. Oke, good. Gampang kan? Jadi kadang kalau di soal matematika itu kamu kadang kalau mikir kok kayaknya susah ya, ayo dipermudah dulu. Maksudnya pikirannya dibuat simpel dulu. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita lakukan di soal tersebut gitu ya. Jadi jangan dipikirin dulu. Kalau yang emang nggak ribet. Tapi kayaknya nomor 5 ini agak beda sama yang tadi. Yuk silakan turunan dari fungsi ini. Dia pangkatnya kan 5, nggak mungkin dong kamu jabarkan sampai kamu kalikan pangkat 5 itu. Jadi harus pakai apa? Kemarin pas waktu belajar turunan di kalkulus 1. Aturan rantai bukan, Bu? Oke, good. Pakai aturan rantai. Gimana yuk? Jadi 3X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5 itu dia jadiin U pangkat 5, Bu. Oke. Boy, ini Bu Rindu nggak tahu nih siapa yang ngomong nih tadi. Bukan Mikael lagi toh? Who are you? Oh ya, lupa resen, Bu. Oh ya, oke. Rahmat Husen. Oke, good. Rahmat Husen. Aturan rantai jadinya kita buat gimana? Yang 3X pangkat 3 ditambah 2 itu dijadiin U. Jadi Y sama dengan U pangkat 5. Oke, jadi kita misalkan U-nya sama dengan 3X pangkat 3 plus 2. Oke, jadinya? Jadi Y sama dengan U pangkat 5, Bu. Y-nya jadinya U pangkat 5. Oke, berarti sekarang kamu turunkan apa jadinya? Y sama dengan 5 dikali U pangkat 4.
5 dikalikan U pangkat 4. Udah, itu aja. Yakin? U-nya disubstitusikan lagi Bu nilainya. Oke. Uy, itu aja yakin? Enggak. Ada Bu, apa lagi yo? tunggu. Aduh. Oh ya, dikali U apa, Bu? Dikali U apa? Aduh, apa namanya? U aksen juga, Bu. Oh iya, good. Jadi aturan nanti harus dikalikan U aksennya, baru kita masukkan. Berarti kini harus kamu cari dulu kan, U aksennya berapa ini jadinya? 6x kuadrat. Mm-mm. Udah? Udah, Oke. Bu. Berarti 5, U-nya benar disubstitusikan lagi, jadinya adalah 3x pangkat 3 plus 2 pangkat 4 harus dikalikan 6x kuadrat. Terus diapakan jadinya? Kita bisa sederhanakan jadinya adalah 5 kalikan 6x pangkat 2 jadinya berapa? 30 ya? 30 x pangkat 2. Permisi Bu, Ya, mungkin mau koreksi, boleh? jadinya U aksennya jadi 9x kuadrat. Oh iya, ya ampun. Rahmat Husen, kamu membuat apa namanya? Kesalahan kecil. Oh, iya, oke. Wajar ya, namanya manusia ya. Tapi kalau pas ujian ya itu ya, apa? Terima akibatnya ya. Thank you ya. Tadi ya siapa yang benerin? Sylvia apa? Siapa tadi? Namanya Pak Firly. Siapa ya? Cewek tadi? Putri Siapa? Bu. Oh, Putri. Oke, ini 9 ya, Put. Jadi 9x kuadrat. Berarti yang ini juga 6-nya kita salah hitung. Jadinya 9. Ini berarti 9 kali 5 itu berapa? 5, Bu. 9 kali 5 berapa? 45. Oke, 45. 5, Bu. Oh ya, tadi jangan-jangan sebenarnya cuma dengarnya cuma 5 aja. Oke, good. Oke, sudah ya. Jadi ini adalah mengingatkan lagi tentang konsep-konsep turunan yang kemarin. Ada sih yang lain masih, tapi nanti kelamaan kita recall-nya. Nanti kalian bisa recall sendiri ya sambil jalan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Sekarang kita masuk ke fungsi 2 peubah atau lebih. Ya, jadi fungsi 2 peubah atau lebih itu tuh gini loh, gampangannya adalah biasanya kan kita ngomongnya cuma X, tapi di sini kita ngomongnya titiknya langsung XY. Kita petakan ke Z. Jadi Z-nya nanti bentuknya adalah XY. Kalau biasanya kan kita ngomongnya adalah namanya fx gini ya. Lah sekarang ini yang ngomongnya fx, y gitu ya. Biasanya kan y sama dengan fx, salahnya berarti z sama dengan fx, y. Intinya nanti di situ fungsinya ada x juga ada y. Ya, jadi nggak cuma satu doang. Nah, nanti fungsi 2 peubah adalah fungsi yang memetakan setiap titik x dan y dalam suatu himpunan D. Kok D dalam suatu himpunan di R ke suatu bilangan. Oh ya benar. Jadi dari suatu, bukan dalam ya, ini maaf, ini harusnya dari suatu himpunan D di R kuadrat. R itu maksudnya bilangan real. Jadi R itu real kuadrat ke suatu bilangan Z di R. Kenapa di sini R kuadrat? Karena dia X, Y. Jadi kan kayak 2 dimensi gitu ya. Nah, terus himpunan D ini disebut daerah asal, biasanya kan domain namanya. Sedangkan kalau himpunan Z-nya nanti disebut daerah hasil atau range. Nah, kalau nggak dinyatakan secara jelas, kadang kan ada fungsi yang cuma dikasih fungsi aja tuh. Nggak ada dia daerah domainnya apa. Nah, itu berarti kamu harus cari daerah asalnya adalah yang membuat F terdefinisi. Contohnya apa? Contohnya ini, ada fx, y, suatu fungsi di mana fungsinya adalah x per y. Nah, ini kan nggak ada definisinya. Nah, berarti maksudnya tidak ada syarat domainnya berapa, daerah asalnya. Lah, kalau nggak ada, berarti kamu harus ngecek sendiri. Ternyata domainnya adalah semua titik x, y, syaratnya y-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0 si y-nya? Ada yang tahu jawabannya? Ini kenapa sih kok nggak boleh sama dengan 0 y-nya? Mana? Nggak ada jawabannya? Nggak ada jawabannya. Ada yang bisa Ini, Bu. jawab? Gimana? Kalau misalkan X diganti dengan angka per 0 itu berarti tak terdefinisikan, Bu. Ya, good.
Jadi benar. Jadi memang kalau pembaginya 0, ingat kan dulu pertama kali kita waktu belajar kalkulus ketika ada 14 dibagi 2 kan sama dengan berapa? 7 ya. Kan kita dapatnya meyakinkannya 7 kali 2, benar 14. Tapi ketika ada 14 dibagi 0 sama dengan berapa? Kamu harus cari bilangan yang dikalikan 0 sama dengan 14. Padahal kita tahu bilangan kalau dikalikan 0 itu akan jadi 0, bilangan apapun. Nah, karena ini belum bertentangan dengan apa yang sudah kita ketahui, makanya itu disebut tidak terdefinisi, bukan tak hingga ya. Ada orang bilangnya tak hingga, nggak ada hubungannya sama tak hingga. Karena kalau tak hingga dikalikan 0, itu juga tetap akan 0. Karena tak hingga bilangan. Tak terdefinisi karena mungkin suatu saat akan ada yang mendefinisikannya dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, gitu ya. Jadi adalah domain itu adalah membuat fungsinya terdefinisi. Kalau nggak terdefinisi berarti dia bukan domainnya. Tujuannya itu ya. Jadi domainnya adalah semua titik x, y bebas, syaratnya y-nya nggak boleh sama dengan 0. Oke, nah ini juga ada contohnya. Kita sekarang masuk ke yang lebih complicated ya. Fungsinya adalah akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Kamu disuruh cari domainnya, kemudian disuruh gambar daerah tersebut pada R kuadrat. Gambar daerah tersebut yang diminta adalah gambar daerah asalnya, bukan gambar fungsinya. Kamu harus cek pertanyaannya. Nah, kita bisa jawabnya dengan cara membuatnya lebih sederhana. Jadi di sini fungsi ini kita bisa ubah ke fungsi ini. Di mana kita tahu kalau x kuadrat plus y kuadrat itu kan sama dengan persamaannya lingkaran. Ya. Nah, jadi di sini nanti kamu bisa cari akar 1 min x kuadrat plus y kuadrat. Berarti kan kalau di bawah akar syaratnya apa? Boys and girls. Akar itu ada syaratnya enggak biar dia terdefinisi? Harus apa? Ada yang tahu akar ini yang membuat dia terdefinisi itu apa? Bolehkah akar 0? Akar 0 boleh nggak? Enggak, Bu. Yakin? Boleh, Bu. Kalau akar 4? Akar 1/3 boleh nggak? Yang nggak boleh di bawah akar yang apa? Ada yang tahu? Akar min 3 boleh nggak? Gimana? Yang lain gimana? Akar min 3 boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya. Berarti di sini yang membuat akar itu terdefinisi adalah syaratnya adalah dia tidak boleh negatif. 0 boleh. Jadi akar 0 oke. Akar positif oke. Akar negatif ya nggak boleh. Ya kan? Nah, jadi biar ini nggak negatif, berarti x kuadrat plus y kuadratnya harus lebih besar dari sama dengan, lebih besar, maaf salah. Kalau lebih besar nanti jadi negatif ya. Aduh, malah hilang semua. Maaf. Jadi ini harus lebih kecil sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau dia lebih kecil sama dengan 1 kan berarti x kuadrat plus y kuadrat kan bisa 1, x kuadrat plus y kuadrat bisa 1,5, bisa 2, maaf lebih kecil ya, 0,5 bisa min 2, bisa min 1. Lah kalau ini kan 1 umpamanya dikurangi 1, 0. Boleh. 1 dikurangi berapa? Setengah. Boleh setengah. 1 dikurangi min 2. Boleh, masih jadinya 3 malahan. Ya, yang penting isinya nggak boleh negatif sehingga domainnya ditentukan oleh ini. Semua nilai x, y atau angka x, y anggota bilangan real di mana x kuadrat plus y kuadratnya ini lebih kecil sama dengan 1. Tujuannya ini tadi membuat dia tidak negatif, ya. Nah, kalau disuruh gambarlah daerah tersebut pada R kuadrat, nah ini gambar daerah asal fungsinya itu ini.
X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1 itu jadinya lingkaran. Nah, di sini adalah semua himpunan bilangan yang boleh dipakai sebagai domain. Nah, karena dia fungsinya adalah dua peubah, berarti dia bentuk grafiknya adalah 3 dimensi. 3 dimensi di mana daerah asalnya, daerah asal itu di sini ya, ini X, Y-nya di sini ya. Di sini adalah Z-nya. Nah, X, Y domainnya adalah ini, daerah asalnya kan ini nih. Nah, sama ini, titik-titik yang ada di sini, yang di bawah ini, sebagai tutup yang akan dipetakan ke Z. Jadinya nanti kan umpamanya di sini dimasukkan berapa nilainya, 1 dikurangi setengah-setengah, berarti nanti ada di sini setengah titik di sini, gitu ya. Jadi nanti semua titik ini akan dipetakan membentuknya adalah seperti kubah masjid seperti ini. Nah, untuk fungsi dua peubah, untuk menggambarkan grafik fungsinya, kamu perlu bantuan ya. Udah nggak bisa ya, maksudnya udah akan susah sekali jika kalian, aduh ini kok nggak hilang-hilang. Jika kalian menggunakan manual atau nulis di kertas. Bisa, tapi akan susah. Jadi biasanya udah pakai aplikasi. Aplikasi yang sudah agak kompleks bisa pakai MATLAB, tapi kalau mau yang gampang ada Grafmatika, ada GeoGebra, itu ada di internet juga dan dia gratis dan kamu bisa mempelajarinya otodidak juga banyak di YouTube juga banyak cara untuk menggambar dengan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini adalah grafiknya fungsi daerah asal ya, dibedakan. Kalau grafik fungsinya itu bentuknya 3 dimensi, daerah asalnya 2 dimensi. Gitu ya. Nah, daerah hasilnya Z itu berarti yang di atas ini anggota. Oke, baik, kita lanjut. Ini kok saya di sini mengganggu berarti. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang disuruh adalah sketsa grafik fungsi F yang diberikan. Jadi tadi daerah asalnya, sekarang yang diminta grafik fungsinya sendiri. Dengan persamaan berikut ini, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini grafiknya kita bisa, kalau yang ini kan masih lah kita bisa sketsa, jadi bilangnya sketsa karena tidak bisa sama persis. X kuadrat plus Y kuadrat kita bisa cari bantuan di sini dulu pakai tabel gini boleh. X-nya berapa, terus kamu cari nilai persamaannya berapa. Nah, kemudian kalau X kuadrat plus Y kuadrat ternyata kita bisa lihat dia bentuknya adalah seperti ini. Ini kalau X kuadrat sama Y kuadrat. Ya, jadi ini kan tadi ini X kuadrat sama Y kuadrat yang bentuknya lingkaran ya, daerah asalnya di sini yang saya kasih merah ini. Nah, lingkaran itu titiknya itu akan ada di sini. Nah, ternyata ada di sini titik-titiknya itu tadi. Bentuknya di situ. Nah, sekarang karena contoh atau latihan soalnya mintanya Z-nya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, kamu bisa cari juga dari sisi angka. Dia kalau digambarkan, gampangannya kita memikirkannya adalah kalau tadi itu lingkaran, tapi ketika diakarkan kan nilainya juga akan berubah, berarti dia nggak akan melingkar lagi. Nah, ternyata dari daerah asalnya tetap lingkaran ya di sini, cuma nanti bentuk-bentuknya adalah di sini, bentuknya mengerucut, jadi kayak kerucut di sini. Gitu. Namanya sketsa ya, kita cuman melihat dari ini tadi, kalau X kuadrat per Y kuadrat, oke, bentuknya seperti lingkaran, tapi karena diakarkan berarti kan akan sedikit mengerucut gitu, jadi nggak benar-benar seperti lingkaran tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau nggak sketsa berarti kamu harus pakai aplikasi. Oke. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Kalau ada pertanyaan langsung di raise your hand atau silakan langsung potong di tengah ya, kadang biar kamu nggak lupa. Nah, sekarang ada fungsi 3 peubah. Fungsi 3 peubah adalah bilangan memadanin pasangan terurut X, Y, Z. Berarti sekarang ada 3 peubahnya. Ada X, ada Y, ada Z ke bilangan real U atau yang range tadi. Jadi kadang bisa U, kadang bisa W, yang penting bukan Z. Biasanya Z itu digunakan untuk fungsi 2 peubah. Karena 3 dimensinya adalah X, Y, Z. Biasanya kan gitu kayak vektor. Nah, contohnya ini banyak banget fungsi contohnya yang 3 peubah, tapi dilihat grafik fungsi 3 peubah sudah tidak mungkin digambarkan lagi.
ya, tapi peta konturnya dapat digambarkan. Biasanya peta kontur itu nanti hubungannya sama daerah asalnya. Oke, daerah asal itu apa? Yuk kita cek di sini ya. Gini, jadi kalau fungsi 1 peubah perbedaannya adalah kita dari X ke fx atau biasanya bentuknya Y. Tapi kalau fungsi 2 peubah X, Y kita ke Z ya. Gini, kalau maaf ini 3, Z. X, Y, Z berarti W atau U boleh X, Y, Z. Ya, kalau tadi ini kan fungsi 1 peubah daerah asalnya kan cuman kayak bilangan linear gini, mah. Linear lah nanti ke itunya adalah begini. Ini X, ini Y. Ini kan cuman Y aja. X aja. Di sini kan titik-titiknya daerah asal terus dibentuk ke sini atau gimana gitu. Nah, kalau fungsi 2 peubah ini adalah daerah asalnya, domainnya kan bentuknya 2 dimensi nih. Nah, terus hasil grafiknya atau range-nya itu 3 dimensi gitu kan. Nah, kalau di fungsi 3 peubah, daerah asalnya aja udah 3 dimensi. Berarti kalau daerah range-nya kira-kira berapa dimensi, guys? Yang sampai kita belum bisa menggambarkan. Berapa dimensi kira-kira? Berapa dong? Ada yang tahu? Atau menebak kira-kira berapa dimensi? Berapa? Mikael kali, Rahmat Hussein, boleh, Irfan, Putri? 3 dimensi juga, Bu. Oh, yakin? Oke, tak kasih clue ya. Kalau 1 peubah, dia 1 dimensi ke 2 dimensi. Kalau 2 peubah, 2 dimensi ke 3 dimensi. Kira-kira kalau 3 peubah, tebak-tebakannya dari 3 dimensi kemana? 4 dimensi mungkin, Bu. Ya, bisa. Oke, ini kan kita tebak-tebakan dulu ya. Ya karena kita kalau matematika kita bisa lihat dari polanya ya. Polanya adalah kalau 1 peubah 1 dimensi ke 2 dimensi. Nah, kalau 2 peubah 2 dimensi ke 3 dimensi, berarti kalau 3 peubah dari 3 dimensi asalnya ke grafik hasilnya adalah 4 dimensi. Makanya tadi bilangnya tidak bisa digambarkan. Nggak tahu mungkin saat ini udah ada kali yang sudah bisa menggambarkan 4 dimensi. Kalian tahu nggak pernah ada aplikasi yang membuat 4 dimensi? Nggak tahu? Nanti lah ya, mungkin dengan perkembangan zaman itu ada. Nah, sekarang peta kontur itu adalah apa? Ini nanti kita akan pelajarin peta kontur yang di sini harus dicek dulu adalah 1 peubah dia nggak punya peta kontur, tapi kalau 2 peubah punya peta kontur di 2 dimensinya di sininya. Nah, nanti kalau 3 peubah di 3 dimensinya adalah peta kontur untuk yang 3 peubah. Jadi peta kontur tuh kayak ketinggiannya. Nanti habis ini ya. Oke, nah sini kita akan ngomongin kurva ketinggian dan peta kontur. Sebelum ke sana, apakah ada pertanyaan tentang fungsi 2 peubah dan 3 peubah? Nggak ada? Oke. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan kembali lagi ya, silakan ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke kurva ketinggian. Ini mau di sini aja biar kelihatan. Oke. Kadang kita mempelajari fungsi 2 peubah itu melalui kurva-kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian itu apa? Kurva ketinggian adalah kurva-kurva perpotongan permukaannya si Z. Z itu berarti daerah hasil ya, dengan bidang Z sama dengan K. Ya, bila kita gambar kayak gini. Ini kan ada tadi kan bentuknya yang X kuadrat plus Y kuadrat kan kayak gini ya bentuknya. Nah, bentuknya kan kayak gini. Nah, sekarang kalau umpamanya terus kita potong lah, anggap aja dia kayak kue nih, kayak tadi kubah, tapi dia dibalik ke atas begini, terus kita potong kayak kue slice gitu. Nah, potongannya ini akan sama dengan pamannya ini dipotong setinggi kakaknya di sini pamannya 5, ya kan? Berarti ketinggiannya dia 5 itu ada di potongan itu. Kemudian kamu potong lagi di bawahnya ini pamannya, setinggi 4 pamannya. Ya, itu berarti
Nanti kalau kamu cek hasil potongannya ini, dia akan bentuknya kayak itu loh, kayak diameter pohon. Yang biasanya kalau dulu di biologi ngomong itu adalah dari umurnya, ya sama. Jadi ini juga sebenarnya bisa dari situ. Kalau sana umur, kalau di sini kurva ketinggian. Jadi pamannya di sini yang ini 5 ya. Berarti kan yang ini adalah untuk ketinggian 5. Nah, kalau yang kecil berarti untuk ketinggian 4. Nah, berarti untuk satu lagi yang lebih kecil masuk lagi berarti untuk ketinggian 3. Gitu ya. Jadi tergantung ngukurnya per K-nya itu per apa, mau per satuan atau per setengahan, bebas. Tapi di situ akan memperlihatkan beda ketinggiannya. Makanya dibilangnya kurva ketinggian. Jadi ketinggiannya yang paling kecil, ini berarti lebih kecil lagi. Apakah selalu yang paling kecil itu kecil? Tidak. Karena bentuknya aja dia ke atas. Kalau dia bentuknya ke bawah, berarti yang paling kecil itu adalah yang paling tinggi. Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak tentang kurva ketinggian? Nggak ada? Jadi kurva ketinggian yang ininya ya, kurvanya itu perpotongannya. Kalau udah bentuk seperti ini namanya udah jadi peta kontur. Ya, jadi motong-motongnya kurva-kurva ini, nah ketika dikumpulkan, jika gambar kurva-kurvanya pada bidang R kuadrat atau 2 dimensi, maka dinamakan peta kontur. Contohnya ini. Ini tadi udah kita kerjakan secara manual ya. Jadi di sini kita ngomong kalau Z-nya sama dengan K, K-nya 0 berarti di sini kan. Nih. Nah, tapi kalau kita mau ngomong K-nya 2, berarti di sini. Nah, kenapa kok kita ini? Karena kita kan mau membuat dia presisi bulat atau presisi bulat kurvanya. Straight bulat itu kita bisa pakai ini. X-nya 1, Y-nya 1 kan kalau di apa namanya? Di lingkaran itu kan kalau ini 1, berarti kan dia bisa jadi bulat gini kan? Ini anggap bulat ya, kok ini kayaknya rada-rada elips. Terus kalau ini 2 sama 2, baru kan dia bisa jadi lingkaran. Ya kan? Nah, kalau kita ngawur tadi kayak tadi di ininya 5, K-nya 5, ininya 4, itu berarti bisa, cuma nanti X sama Y-nya nggak akan bulat seperti ini. Bisa jadi dia koma-koma. Itu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita anggap dia bilangannya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 itu jari-jarinya, tapi ketinggiannya dia itu bukan 1, 2, 3, 4-nya, tapi 2, 8, 18 sama 32 ya ketinggiannya dia. Karena K itu kurva ketinggian, jadi ke K-nya bukan ke XY-nya berapa. Ini bisa nggak terlalu bisa diabaikan ketika kurva ketinggiannya ketemu. Dan dia bisa, kamu umpamanya butuh, saya mau kurva ketinggian 10, kamu bisa cari nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Kira-kira berapa X dan Y-nya kalau mau kurva ketinggian 10? Berapa? Girl? Boy? Ada yang tahu? Kalau saya mau kurva ketinggiannya di angka 10, berapa X dan Y yang harus saya cari untuk menemukan kurva ketinggian ini? Nanti dia diameternya berapa? Ada yang bisa jawab? Bisa lah, gampang kok. Yuk, berapa? 3,1 bisa nggak, Bu? 3,1. Ini nggak jadi lingkaran dong. 2,5, Bu. 2,5? 2,5? Yakin? Iya, 2,5, Bu. Berarti nanti 2,5 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat berapa? Bener nggak 10? 2,5 kuadrat berapa sih? Dihitung. Berapa? 2,5 kali 2,5. 6,25. Kalau ditambah 2, dikali 2 kan sama toh X-nya? Berarti bukan. Kan 12 lebih ya jadinya. Oke, berapa? Bukan 2,5 kuadrat. Berarti berapa? 2,3. 2,3. Cek.
2,3 kali 2,3. 5,29. Kalau dikali 2, 10 lebih. Berapa dong? Yuk, make it simple. Kita mau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Di mana XY-nya tadi bisa ya kalau 3 sama 1. Cuman di sini jadi bentuknya tidak akan lingkaran. Jadi bentuknya kan satunya 1 di sini 3 ya, berarti nggak lingkaran. Tapi kalau kita mau lingkaran berarti X sama Y-nya sama. Kira-kira berapa ya? Akar 5, Bu. Berapa? Akar 5. Siapa yang jawab ya? Boy, siapa Boy? What is your name? Rahmat Hussein, Bu. Oke, benar. Oke, yuk kita ngomongnya gampangan aja. Berarti kita kan butuh 5 tambah 5 biar jadi 10. Ya, berarti kita akarkan aja. Karena akar 5 kuadrat sama dengan 5. Akar 5 kuadrat juga sama dengan 5. Jadi nanti kita buat 10. Itu kalau X dan Y-nya sama ya. Kalau beda boleh. Nah, banyak sekali. Oke, good. Kita lanjut. Kok nggak mau? Oh, udah ya. Oke, itu adalah peta kontur. Jadi nanti, maaf ya, jadi peta konturnya nggak selalu harus lingkaran sih, guys. Jadi kadang ada yang bentuk nanti peta konturnya itu, kamu bisa cek di buku kalkulus tuh di bab 12, peta konturnya tuh macam-macam. Jadi bentuknya ada yang elips, ada yang hiperbola, nanti tergantung fungsinya, karena fungsi dua peubah itu udah mulai kompleks ya. Nanti kita cek di buku nanti. Oke, sekarang masuk ke inti yang kedua, yaitu tentang turunan parsial fungsi dua peubah atau lebih. Yuk, kalian yang masih ada kegiatan lain, fokuskan yuk ya, karena yang di sini yang penting untuk turunan parsial ini. Siap ya, kita fokus ya. Oke, jadi turunan parsial dua peubah ini, kita awalnya berangkat dari sini. Karena dia kan ada dua peubah X dan Y. Tadi bentuknya kan kayak gini, 3 dimensi ya. Nah, bayangkan aja kalau ada suatu titik di atas P, terus dia itu mau turun. Prosotan lah ya kayaknya. Nah, ini bergeraknya, kalau dia pas ke sini kan berarti bergeraknya sepanjang sumbu X ya, karena kan ke sini arahnya. Nah, kamu ditanyain berapa laju perubahan ketinggiannya. Karena kalau turunan, memang hubungannya sama kecepatan atau laju perubahan. Nah, kalau dia ke X lah, kalau dia ternyata brosotnya lewat sini, ke sini, kan berarti dia ke Y sejajarnya. Nah, berarti kan ada dua yang harus dihitung. Maksudnya dia bisa lewat X, bisa lewat Y. Nah, oleh karena itu ketika Y-nya yang konstan, itu berarti dia akan lewat X. Y-nya dianggap Y0. Ya, konstan. Nah, maka Z-nya atau hasilnya itu merupakan fungsi dari X aja. Nah, turunan parsialnya disebut turunan parsial F terhadap X. Jadi kalau saya mau ngomong Y-nya dianggap konstan, berarti Y-nya, kalau saya biasanya ngomong Y-nya dianggap sebagai konstanta, diabaikan, atau ditutup aja biar nggak usah kelihatan. Ya, kamu turunkan hanya terhadap X. Tapi kalau nanti fungsi turunan parsialnya terhadap Y, berarti yang dianggap konstan si X-nya, karena dia akan turunnya sejajar sumbu Y. Nanti si X kamu tutup, atau kalau enggak kamu anggap dia enggak ada, atau kamu anggap dia konstanta. Dari 3 itu mana yang gampang kamu ingat untuk kedepannya. Contohnya ini, ketika ada Z, fungsi Z, fx, y, 1 min x kuadrat min y kuadrat, sekarang kita mau turunkan dia terhadap X aja. Yuk, berarti yang kalau terhadap X yang dianggap konstan apa? Y. Oke, berarti Y-nya kamu tutupin. Anggap dia nggak ada, anggap dia konstanta. Contohnya kayak 1. 1 diturunkan jadi apa kalau terhadap X? Kalau ada Y sama dengan 1, Y aksennya sama dengan berapa? 0. 0, good. Nah, kayak gitu ya, berarti ini 0. Tak tulis ya biar gampang. Oke, X kuadrat ketika diturunkan terhadap X jadinya apa? X. Oke, good. Nah, sekarang min.
Y kuadrat. Tadi kan kita ngomong kalau untuk turunan X berarti Y-nya dianggap konstan atau dia dianggap kayak satu ini loh, kayak konstanta. Jadi dia adalah 0. Ya. Bukan berarti nggak dianggap terus ditulis Y-nya lagi, enggak. Tapi dianggap dia kayak konstanta hilang 0. Jadi F turunan parsial terhadap X adalah min 2X. Ini ya. Nah, yuk sekarang kalian yang ngitung turunannya kalau terhadap Y jadinya berapa? 1 diturunkan terhadap Y, Bu Rindu ngomongnya gitu sekarang. 1 diturunkan terhadap Y, hasilnya berapa? 0. Min X kuadrat diturunkan terhadap Y, hasilnya? 0 juga, Bu. Oke. Min Y kuadrat diturunkan terhadap Y? 2Y. Oke, good, 2Y. good, good. Jadi hasilnya adalah min 2. Gampang kan? Gampang toh? Nah, sekarang dia soalnya disuruh di titik 3,4. Kalau disuruh di titik berarti kamu tinggal masukkan aja fx dari 3,4. Kita tahu kalau dia min 2x, berarti tinggal min 2 kalikan ini x, ini y. Berarti dikalikan berapa? 3. Hasilnya min 6. Sekarang fy-nya berarti 3 kok. Ini y-nya di bawah ya. Ini agak ke bawah. Jadi notasinya turunan parsial itu salah satunya adalah seperti ini. Bawah 3,4 berarti ini min 2 kali berapa? Sama dengan min 8. Nah, kalau kita tadi bilang anggap aja dia bentuknya kayak pamannya si prosotan tadi tuh, yang kayak gini tuh, mana ya? Nah, kalau dia merosot nih, tadi kan dia ngomongnya kita mau main prosotan dari atas sama bawah kan, begini kan. Nah, kalau titik P-nya kalau ke sini X, kalau ke sini dia lewat Y. Kalau lewat X di titik pamannya ini P-nya adalah 3,4, terus dia turun nih, kan laju perubahan ketinggian dari sumbu X dengan kecepatannya min 6. Tapi kalau sumbu Y min 8, kira-kira lebih cepat turun mana, min 6 apa min 8? Min 6. Yakin? Lebih cepat turun mana ya? Bukan lebih besar mana antara min 6 sama min 8? Min 8. Gitu ya. Jadi minus di sini kan menunjukkan dia komen lagi. Menunjukkan dia arahnya saja, tapi kan 6 sama 8 dia lebih cepat dengan kecepatan 8. Gitu ya. Jadi tujuannya nanti kalau ada fungsi dua berubah di kehidupan nyata mungkin ya, dia tujuannya turunan parsial salah satunya bisa digunakan untuk menentukan ini. Lebih cepat mana pakai turunan parsial X atau turunan parsial Y. Oke, next. Nah, kita lanjut. Nomor 2. Ini latihan soal bareng-bareng. Fungsi Z-nya X kuadrat, Y kuadrat plus XY plus 1. Bu Rindu mau kalian menurunkan terhadap X dulu. Hasilnya berapa? Yuk, kalau terhadap X, Y-nya dianggap bilang. 2x kali 0 ditambah 2X kali 0 ditambah kali 0 ditambah berapa? X. Ditambah berapa? X. 1. 1 kali 0 ditambah 1. Tambah 0. Nambah 0. Oke. Yuk, ini sudah separuh benar, cuman mungkin tadi saya ada sedikit itu ya, maksudnya mungkin membuat kalian bingung karena di sini keluar 0. Nah, kenapa kok jadi bingung? Karena kalau keluar 0, 2x kali 0 hasilnya berapa? 0. 1 kali 0 hasilnya berapa? 0. Semuanya jadinya 0 dong. Itu kan? Berarti ada satu misconception di sini. Jadi kita bukan ngomongnya apa namanya tadi dihilangkan. Oke, tadi kita gini aja biar gampang, tak balik lagi. Oke. Jadi ketika di sini dia Y-nya berdiri sendiri tahu ya. Maaf.
Berdiri sendiri itu maksudnya dia nggak ada variabel selain Y, dan dia dianggap konstanta ya. Kayak tadi loh, pamannya ada Y, nggak kelihatan ya. Pamannya ada Y sama dengan 3. Y aksennya kan berarti sama dengan berapa? 0 kan? Ya, benar ya? Nah, tapi ketika ada Y sama dengan 3X, kamu cari Y aksennya sama dengan berapa? 3. 3. Dari mana? 3-nya kan tetap sebagai konstanta yang nggak berubah karena yang kamu ubah adalah si X-nya. X-nya adalah X pangkat 1 kalau diturunkan jadinya 1 kalikan X pangkat 0 ya. Benar ya? Jadinya adalah 3 dikalikan 1, jadi sama dengan 3. Nah, ini juga berlaku untuk Y kuadrat. Tak taruh di sini ya. Yuk, kita mau ini di sini. Jadi ketika Y kuadratnya berdiri sendiri, itu kalau saya bikin itunya adalah gini. Namanya ada Y kuadrat gini ya. Kan ini Z. Ini Z sama dengan Y kuadrat. Kita mau Z-nya terhadap X kan diturunkannya umpamanya ya. Kan di sini berarti ada X tapi X-nya pangkat 0. Bener nggak? Iya. Nah, berarti kan di sini Y kuadratnya kamu anggap sebagai konstanta, jadi tetap Y kuadrat, tapi X pangkat 0-nya kan diturunkan jadi 0 kalikan X pangkat 0 min 1. 0 dikalikan ini 0, 0 dikalikan ini 0, makanya Y jadinya 0. Gitu ya, jadi tadi ada kesalahan konsep di sini, jadi bukan terus dia hilang jadi 0, tapi karena proses ini. Di sini ada yang masih bingung nggak? Oke, nanti kita ulangin lagi ya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya Bu Rini mau di sini. Jadi ketika ada X kuadrat sama Y kuadrat, ya. Terus ini ada F ya. Nah, terus Fx-nya, berarti kamu kayak tadi, jadi Y kuadratnya kamu anggap sebagai konstanta aja. Jadi dia tetap ngikut. Ini 2X kamu turunkan pangkat 1, konstantanya tetap ngikut. Nggak berubah. Jadi Fx-nya adalah 2X kalikan Y kuadrat. Nah, kalau ada nanti F yang kedua, XY umpamanya ya, kita nganu satu-satu. Fx-nya berarti ini X kalau pangkat 1 kan diturunkan jadinya 1. Lah, Y-nya tetap ngikut. Jadi dia dianggap kayak konstanta. Bukannya hilang. Kan tadi bilangnya di awal kan kita ngomongnya Y-nya konstan. Nah, itu berarti dia dianggap konstanta. Jadi dia tetap berdiri di situ. Yang tadi jadi 0 itu karena Y-nya sama Y-nya apa? Tadi itu karena si X. Jadi ada apa namanya Fx, F-nya sama dengan Y kuadrat. Berarti kan ini Y kuadrat kalikan X pangkat 0 kan? Nah, berarti Fx-nya adalah Y kuadrat kalikan 0, X-nya pangkat 0 min 1. Lah, ini kan jadinya Y kuadrat kali 0, makanya jadinya 0. Begitu. Itu yang harus diingat-ingat ya di turunan parsial. Jadi yang tadi kita ulangin lagi ya. Jadi ini hasilnya adalah berapa? 2Y pangkat 2. 2X dulu, baru 2X. Y-nya kuadrat. Kan terhadap X ya. Terus yang ini berarti X-nya diturunkan jadi 1 dikalikan Y. Nah, kalau nggak ada konstan, nggak ada variabelnya ya sama, dia jadinya 0. Yuk, sekarang F terhadap Y. X, Y. Sama persis, tapi sekarang terhadap Y. Jadi yang tetap adalah X kuadrat. Y-nya akan diturunkan. Jadi berapa? 2Y. 2Y. Oke, yang ini tetap adalah X, yang diturunkan adalah Y. Lah 1, karena nggak ada variabelnya tetap 0. Yuk, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung? Clear? Nggak ada yang ditanyain, nggak ada yang bingung? Enggak lah, Bu. Oke, di
bisa ya. Jadi dianggap kayak tadi ya, kalau ada diturunkan terhadap X, yang bagian Y dianggap konstanta, tetap ada di situ. Yang kamu utak-utak adalah si X-nya. Yuk, nomor 3. Ada yang bisa nomor 3 fx-nya dulu? Nggak usah dimasukin nilainya 2,3 dulu ya. Kamu cari rumusnya dulu. Berapa turunannya terhadap X? Yuk. Tiga. Siapa dulu yang mau coba? Kuadrat ditambah Raise your hand please. Atau ngomonglah siapa namanya. Oke, Marsa. Oke, good. Marsa, silahkan. 3x dikali y kuadrat ditambah Berapa? Diulangi. Pelan-pelan. Berhenti sampai nulis. 3 apa? ya maaf 3x 3X. 3x kuadrat Heeh. dikali y kuadrat ditambah Oke. tambah Tambah berapa, Gal? 2x dikali y Plus. plus 6x Heeh. tambah 0. Oke, good banget. Yuk, yang FY gantian yang lain. Turunkan terhadap Y. Raise your hand, please. Oke, Silvi, silahkan. X pangkat 3 kali 2Y plus X2 kali 0 plus Y diturunkan jadi berapa? Y diturunkan terhadap 1 Y. Oke, good. Terus ditambah? ditambah 3X pangkat 2 Yakin. Ada Ada Y-nya nggak di situ di 3X kuadrat? Nggak ada toh? Kalau nggak ada berarti dia 0 konstanta. Jadinya 0 ditambah berapa? tambah 0 2 2, good. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, nanti kamu masukkan 2,3 sebagai X sama Y. Ini juga 2,3 X sama Y. Hasilnya berapa? Gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada, Bu. Apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kita bisa lanjut ya. Masih ada satu lagi, yaitu turunan parsial kedua. Turunan parsial yang kedua, tadi kan yang pertama. Jadi kalau ada f, x, y, kan dua peubah. Kamu turunkan, itu kan ada fx sama fy. Benar ya? Nah, kalau turunan parsial kedua, ini mbok turunkan lagi. Yang ini loh ya, jadi jangan dari atasnya. Ini berarti fx sama x juga, ada fx sama y. Yang di sini juga diturunkan lagi, fgx, fgy. Sampai sini paham ya? Dengan adanya pohon ini lebih paham toh. Jadi dari sini kamu turunkan lagi terhadap x, dari sini diturunkan lagi terhadap y. Ini terhadap x juga terhadap y. Jadi kalau ada fxy itu berarti f turunkan terhadap x dulu, baru diturunkan terhadap y. Diikutin yang pertamanya dulu ya. Oke? Clear? Clear. Jadi kalau ada turunan parsial kedua ada 4. Nanti kalau ada turunan parsial ketiga gimana, Bu? Ya kasih aja lagi nih pohon lagi di sini, jadi seterusnya. Gitu. Intinya gitu. Kalau lagi diturunkan ke 4 ya turunin lagi begini-begini. Jadi nanti akan tambah banyak. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Ada yang tadi kan kita sudah si 1 min x kuadrat min y kuadrat, kamu kan turunkan fx-nya ketemunya min 2x, fy-nya ketemunya min 2y. Ini ya. Nah, kamu turunan lagi kedua, fxx. Nah, berarti ini kamu turunkan lagi terhadap x, min 2x diturunkan terhadap x, hasilnya berapa? Min 2. Min 2. Nah, kalau fxy, lihat, min 2x, nggak ada variabel y di situ, berarti dia jadi 0. Nah, sekarang kalau fyx,
min 2Y diturunkan terhadap X, nggak ada, jadi ke 0. Tapi kalau FY diturunkan lagi terhadap Y, jadinya min 2. Ya. Nah, sekarang ada di sini kamu cek bahwa ada yang sama di ini. FXY sama FYX itu sama. Nah, FYX sama XXY itu disebutnya turunan parsial campuran. Secara umum, dia itu nggak sama. Secara umum ya. Tapi kalau kasus ini, dia sama. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan dia bilangnya secara umum, bukan tidak boleh. Karena nanti ada lagi yang bentuknya kayak gitu nih. Contohnya namanya fungsi harmonik. Fungsi harmonik itu kalau ada suatu fungsi dua berubah, memenuhi persamaan Laplace. Laplace itu nanti kamu pelajari di matematika teknik 2 kalau nggak salah. Di semester 4. Itu syaratnya adalah ini. Fungsi turunan yang X sama X ditambah fungsi turunan yang Y sama Y sama dengan 0. Yuk, coba nomor 1 dulu. Kita cek. Nomor 1 ini kita harmonik enggak? Yuk. Yuk, kamu yang kerjakan, Bu Rindu yang menulis. Jadi ada X pangkat 3Y min XY pangkat 3. Yuk, saya mau fx-nya dulu berapa, yuk. Raise your hand, please. Mana nih yang raise your hand? Oke, satu orang aja yuk, silakan. Nggak kelihatan aja, cepet banget. Oke, Rahmat Husain, silakan. Ini efeknya aja ya, Bu? Iya, fx aja, ini gantian. Berarti efeknya 3x kuadrat dikali Y kurang 1 Y pangkat. kali Y pangkat. Oke, good. Yuk, sekalian FY yuk. FY X pangkat 3 dikali 1 dikurang X Ya. dikali 3Y kuadrat. Oke, 3Y kuadrat. Oke, good. Yuk sekarang, yuk yang lain. Fx terhadap X lagi. Yang lain gantian kita cek. Yuk, yang lain raise your hand. Mana? Oke, Putri Kartini. Yuk, Fx diturunkan lagi terhadap X. 6X kali Y Iya. kurang 0. Oke, good. Sekarang Fx-nya kamu turunkan lagi terhadap Y tapi gantian sekarang. Berapa? 3X kuadrat kali 1 Oh ya, oke. Minus? min 1 kali 3 Ya. Y kuadrat. Oke, 3Y kuadrat. Good. Oke, ya, yang lain. Satu orang lagi untuk menurunkan si FY terhadap X. Ya, raise your hand, please. Mana? Ini waktu yang tepat untuk mencoba loh ya. Maksudnya nggak usah takut. Ya di sini waktunya kalian belajar. Kalau kadang orang kalau nggak nyoba gini, dia nggak tahu. Dan kadang kalau habis coba itu lebih nyantol. Biasanya gitu. Mana boy? Girl? Masa harus ditunjuk sih? Yuk. Satu orang raise your hand please terakhir. Apa mau bagian yang learn? Ini gampang loh Mas Ian. Yuk. Yang belum? Oke, Silvi. Berapa Sil? Fungsi Y yang FY ini diturunnya lagi terhadap X. X pangkat 3
Diturunkan terhadap X loh, Put. Oh. Iya, Sil. Ini diturunkan terhadap X. Yuk. 3X pangkat 2 Iya. Min 1. 1 dikali berapa? 1 kali Y pangkat 2. Oh, ini ada 3-nya loh, Sil. Jadi 3 Y Oh, kuadrat. 3Y pangkat 2. Ya. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oke, sekarang FY tadi yang atas, kamu turunkan lagi terhadap Y, Sil. Sil, satu lagi. Berapa? X pangkat 3. Diturunkan terhadap Y loh. Iya. Kan ini udah nggak ada Y-nya. Yang ini. Berarti dia jadi 0 good. Dikurangi 2Y. X pangkat 3 kali 2Y. 3Y. 6Y pangkat 1. Iya, good. X kalikan 6Y pangkat 1. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kamu kan suruh ngeceknya Fx sama Fyy. Fxx-nya plus Fyy berarti kan 6xy ditambah ini min 6xy. Hasilnya berapa? 0. Yeay. Jadi benar ini adalah fungsi harmonik. Gitu ya. Jadi nanti turunan-turunan parsial ini digunakan untuk yang lain. Maksudnya kayak gini, menentukan fungsi harmonik, menentukan mana yang lebih cepat turun atau apapun untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya. Jadi kamu harus pahamin dulu idenya tadi yang ketika yang tadi ya. Jadi ketika ada mana ya tadi ada nggak ya? Ini idenya ini nih yang harus dipahami ya. Jadi nanti kalau dia bentuknya ini bukan berarti 0 tapi dia tetap ada tadi ya. Kalau saya sih biasanya saya tetap adakan. Jadi pamannya gini, tetap saya tulis pamannya Y kuadrat tapi tergantung X-nya. Kalau X-nya 0 ya udah nanti dia akan ngikut dia jadinya 0. Jadi tetap ketulis kayak konstanta. Pokoknya dianggapnya konstanta gitu aja sekarang kita ngomonginnya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi kita ada sedikit tambahan tentang notasi turunan, di mana notasi turunan di sini banyak banget biasanya bentuknya yang tadi saya gunakan itu kayaknya itu notasinya Euler. Kalau yang sini namanya notasi Leibniz, ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi semuanya sama turunan. Terus ada juga ketika kamu minta diturunkan terhadap suatu titik, bentuknya kalau notasi Leibniz-nya gini. Jadi tanda straight ini berarti menunjukkan dia mau diturunkan terhadap titik tersebut. Namanya mau DZ-nya mau diturunkan terhadap DY di titik 2,3. Ngomongnya ya. Nah, simbol ini biasanya disebut partial derivatif. Gini, jadi bentuknya gini, bukan yang D ya. Beda. Nah, kalau D sama DX ini di chapter 2. Gitu ya. Jadi kalau gini bentuknya partial derivatif tadi. Terus juga tadi kan kita ngomongnya fungsinya 2 peubah. Nah, sekarang kalau fungsi 3 peubah ya, berarti nanti fungsi turunan parsialnya ya ada 3, ada terhadap X, ada terhadap Y, juga ada terhadap Z. Gampangannya gitu. Caranya sama, konsepnya sama. Lihat, kalau XY diturunkan terhadap X berarti kan tinggal 1 kali Y, benar ya? Terus 2YZ kan dia nggak ada X-nya nih. Jadi kalau beruntung ngomong 2YZ, itu kan ada X-nya tapi X-nya pangkat 0. Benar? Kalau diturunkan kan berarti 2YZ kalikan 0 kalikan X pangkat 0 min 1. Kayak konstanta itu loh. Nah ini kan membuat dia kalau dikalikan ini jadinya 0. Jadi bukan hilang, tapi karena penturunannya itu 0, jadinya turunannya X-nya itu 0, jadi dia jadi 0. 3ZX, nah X pangkat 1 diturunkan kan sama dengan 1, berarti 3Z kali 1. Sama persis, ya. Terhadap Y juga, terhadap Z juga. Oke?
Nah, apakah ada pertanyaan dulu di sini sebelum masuk ke tugas mandiri kita? Yakin nih, mumpung kita bisa bertatap muka walaupun secara dunia maya loh. Nggak ada? Yakin? Oke, sekarang mau ditanya nih. Ini ada yang agak kompleks nih. Yuk, ada 1Z sama dengan X kuadrat kalikan. Yuk, ini agak kompleks ya. Yuk, ini yang bisa jawab Z-nya sama dengan X kuadrat kalikan sin XY kuadrat. Wow. Nah, tambah banyak toh. Bunda cuma mau nanya fungsinya turunannya terhadap X. Yuk, gimana? Ada yang punya ide? Ide aja dulu deh. Idenya diapain? Soal tantangan nih. Idenya diapain nih? Fungsinya berapa Pak ubah sih? Dua, good. Karena masih cuma ada X sama Y. Yuk sekarang diapain dulu kira-kira? Nggak usah langsung jawabannya. Kira-kira ini pakai apa ya? Gitu. Ingat nggak turunan-turunan yang dulu ini? Tak kasih clue ya. Kalau dulu tuh ada pamannya adalah Y sama dengan X kalikan sin X. Kamu ngerjainnya pakai apa sih? Ada aturan penjumlahan, ada aturan rantai, ada aturan pembagian, ada aturan pengurangan, ada aturan perkalian. Kira-kira pakai yang mana? Ayah sudah kasih clue loh tadi, Bu Rindu. Pakai yang mana, guys? Apakah ada yang punya ide? Yuk, tak tunggu ya idenya sebentar. Tak tunggu idenya sambil saya kasih tambahan satu tempat dulu. Tak kasih tambahan satu tempat. Kalian idenya gimana? Dia nggak bisa langsung pakai turunan biasa tuh tadi. Yuk, jadi tadi ada Z. Loh, mana? Ini. Pen. Ada Z sama dengan X kuadrat kali sin XY kuadrat. Yuk, idenya pakai apa? Nggak ada yang punya apa namanya? Ide? Pakai aturan apa? Rantai bisa nggak? Pakai aturan apa? Tadi contohnya adalah Y sama dengan X kali sin X. Dulu udah pernah dibahas, jadi kita ngomongnya sebagai A kali B. Kalau ada Y A kali B itu berarti Y aksennya sama dengan apa toh? Atau biasanya di rumusnya dia ngomongnya U kali V. Perkalian bentuknya. U kalikan V. Jadinya kalau diturunkan jadi apa kelas? Lupa-lupa ingat. Ingat-ingat lupa. Jadi apa? Ada yang masih ingat? Yang U aksen kali V plus V aksen kali U bukan, Bu? Ya, good. V aksen kali. Ya, ini namanya aturan perkalian.
Jadi yang begini-begini harus tetap diingat ya. Makanya saya minta itu kalian punya file khusus. Kalau enggak tulis aja tangan yang gini-gini ini mengingatkan. Yuk kita aplikasikan ke sini. Berarti ini U-nya, ini V-nya. Berarti kalau kamu cari F terhadap X sama dengan kamu harus cari U aksen ini terhadap X ya. Berarti kali V ditambah V aksen tapi terhadap X kalikan U. Yuk U aksen terhadap X. X kuadrat diturunkan terhadap X sama dengan 2X. Oke, good. 2X. Tak kasih kurung ya, karena kamu harus mengalihkan sama V. V-nya yaitu sin XY kuadrat. Oke ya, ditambah. Yuk, V-nya kamu turunkan terhadap X. Nah, V diturunkan terhadap X ini juga nggak bisa langsung. Berarti pakai apa ini? Ada sin XY kuadrat. Kalau mau diturunkan terhadap X jadinya apa? Pakai apa? Pakai rantai. Yuk, gimana cari pakai rantainya? Yang dimisalkan U adalah apa? Yang bikin masalah adalah apa? Di trigonometri, sin X turunannya apa sih? Sin X turunannya? Cos. Oke. Nah, kan tujuannya kita mau biar gampang kan jadi sin U ya. Jadi U-nya di sini adalah XY kuadrat. Ya, troublemaker ya. Karena kita punyanya adalah sin X atau sin U turunannya. Berarti ini U aksennya kalau ini U aksen. Jangan U lagi, nanti kamu bingung ya. Apa? Diganti apa? P gitu kali ya. Sin P. Oke. Nah, sekarang berarti P-nya XY kuadrat, P aksennya tapi terhadap X. Karena kan kita ngomongnya tadi terhadap X ya. Yuk, P aksen terhadap X berapa? XY kuadrat diturunkan jadi? Berapa? X-nya diturunkan terhadap X jadi? 1. 1. Y Satu kuadratnya kali. tetap. Ini ya. Oke, berarti kan kamu ketemunya sin P nih. Sin P kalau diturunkan berarti jadinya cos P kalikan P aksen. Secara aturan rantai ya. Jadi hasilnya adalah cos. P-nya adalah XY kuadrat. P aksennya adalah kali Y kuadrat. Nah, berarti di sini adalah cos XY kuadrat kalikan Y kuadrat. Gini ya. Kalikan U. U-nya adalah X kuadrat. Oke, jadinya hasil akhirnya adalah, nah apakah ini sudah selesai? Secara perhitungan sudah selesai, tapi dia harus diselesaikan dengan hitungan yang bagus. Jadi dikalikan dulu, ini 2X kalikan sin XY kuadrat. Salah ya, kuadratnya di Y ya. Ini kenapa kok saya nulis di sini ya? Oke. Nih, ditambah, ini Y kuadrat sama X kuadratnya bisa dikalikan. Y kuadrat cos XY kuadrat. Oke. Nah, begini. Ini apakah bisa dimanipulasi lagi atau maksudnya disederhanakan? Nah, bahasa yang paling tepat adalah disederhanakan. Apakah bisa disederhanakan lagi? Nggak ada? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, ya udah. Berarti ini jawabannya sampai di sini aja. Oke ya. Nah, sekarang Bu Rindu tanya yang FY-nya berapa yuk? Sama rumusnya, tapi nanti terhadap Y, turunannya ini terhadap Y, turunannya ini terhadap Y. Oke? Berapa? U aksen terhadap Y berapa jadinya? Punya X kuadrat. Oke, good. 0. Dikalikan P. Benar. Sin
XY kuadrat. Oke ya, ditambah. Yuk, V aksen terhadap X. Nah, tadi kan ini terhadap Y. Sekarang kalian butuhnya terhadap X. P yang terhadap P aksen terhadap Y. Berarti berapa? XY kuadrat diturunkan terhadap Y. X kalikan 2Y. Oke ya, berarti di sini adalah cos. Kok jadi nggak apa-apa ya. Jadi tahu ya, ini dikalikan turunannya adalah 2XY. Dikalikan U-nya tetap X kuadrat. Oke, jadi hasil akhirnya adalah sin XY kuadrat ditambah, ini sama ini bisa dikali, hasilnya adalah 2X pangkat 3Y dikali cos XY kuadrat. Oke, itu jawabannya untuk yang parsialnya terhadap Y. Oke ya, sampai situ dulu. Kalian harus latihan untuk menurunkan secara parsial dari X sama Y-nya. Mana ini? Salah, maaf ini. Jadi, nanti ada 5 soal di tugas materi 8, kerjakannya di kertas A4 seperti biasa, tulis tangan. Yang pertama suruh nentuin domain dari fungsi ini, kemudian tentukan persamaan kurva ketinggian. Untuk ketinggian ini kemudian gambarkan peta konturnya kayak tadi ya di sini. Kemudian nomor 3, kamu suruh cari turunan parsial pertama aja. Jadi dari Fx sama Fy. Kemudian ada fungsi 2 peubah, ini kamu disuruh cari turunan parsial pertama dan keduanya. Terus disuruh periksa apakah turunan parsial campurannya sama. Terus yang nomor 5 ada fungsi 3 peubah, kamu disuruh mencari turunan terhadap X, turunan terhadap Y, terus turunan terhadap X, terus dilanjutkan terhadap Y. Rumusnya. Kalau yang ini berarti nanti habis sekali rumusnya, kamu masukkan nilainya. Kalau yang ini rumusnya aja. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan tugas mandiri 8? Oh, nggak ada, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Yang Ya? soal tadi, yang soal sebelumnya, Ya, yang ini. yang tadi dikerjakan. Nah, Ya? ya. Yang tadi itu. Ya? Ini sin-nya nggak hilang kan, Bu? Kan di 0 dikali sin X Oh kuadrat. iya. Good, pintar. Maaf ya, Bun, itu lupa. Ya, jadi di sini 0 dikali ini berarti ini hilang. Aduh, hilang beneran ya. Enggak, ini maksudnya hilang. Jadi 0 ya, ditambah 2x3y cos x kuadrat. Oke. Ya, good. Terima kasih ya. Jadi memang ini menunjukkan lah bahwa kita juga manusia kadang suka ada yang nggak teliti. Jadi nanti kalau kalian ngerjain, bolak-balik dicek. Karena sayang banget kalau cuma karena ini hasilnya salah. Walaupun kalau saya sebagai dosen, kalau dia soalnya esai, nggak akan saya langsung 0 gitu. Nggak ya. Kan kita tahu bahwa mungkin dia lagi mikir apa gitu ya. Lagi mikir gitu. Jadi ya akan berkurang. Thank you ya udah diingetin. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, apakah ada komentar? Apakah pertemuan kali ini cukup mudah? Enggak, susah. Susah. Oke, nggak ada ya. Ya, kalau menurut Bu Rini sih lumayan mudah karena tinggal yaitu kata kuncinya anggap selain yang tadi itu, pamannya diturunkannya terhadap Y, berarti anggap si Y kalau diturunkan terhadap X, berarti anggap si Y konstanta. Anggap dia kayak angka 5, 4, 3, 2, 1. Yang kamu turunkan adalah si X, nanti konstantanya ngikutin. Kalau diturunkan terhadap Y, berarti X-nya yang kamu anggap sebagai konstanta. Jadi kata kuncinya itu. Anggap yang lainnya konstanta, variabel lainnya. Gitu ya. Nanti pelan-pelan, kalau masih awal, kalau saya masih awal, biasanya saya tulis lagi kayak tadi loh. Pamanya X-nya diturunkannya 1, ya tetap tak tulis 1 kalikan Y-nya sebagai konstanta tetap ngikut. Tapi kalau udah level advance, kamu sudah paham, langsung aja tulis jawabannya nggak apa-apa. Itu ya. Baik, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, clear. Oke, baik, clear ya. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin saya rasa cukup dari
saya semoga kalian bisa menerima penjelasan ini dengan mudah. Kalian juga bisa mengulangi penjelasan ini di YouTube. Biasanya nanti saya share linknya. Kemudian kamu bisa lihat di buku Purcell bab 12, itu di situ penjelasan lebih lengkap dan rincinya. Dan silahkan dikerjakan tugas mandiri 8-nya, dikumpulkan di Elena sesuai dengan jadwal yang ada di situ kapan harus dikumpulkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan boleh live. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Bu.